Sekalipun seseorang secara prestasi boleh jadi nilainya tinggi, kemudian dia hafal Quran dan sebagainya, tapi ketika tidak punya akhlak maka sama dengan nol, seperti tidak punya apa-apa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anakku semua yang Allah muliakan, para wali santri dimanapun anda berada, semoga selalu bersama-sama anak-anak kita semua, menjaga mereka supaya mereka berakhlak mulia. Saya barusan mendapatkan suatu data bahwa di Jepang anak-anak sekolahan itu selama 3 tahun pertama diajarin akhlak kebersihan, diajarin akhlak untuk menghormati orang lain, supaya saling menjaga perasaan dan sebagainya. Jadi selama 3 tahun di Jepang tidak ada pelajaran matematika, tidak ada pelajaran PKN, nggak ada. Semuanya akhlak. Suatu hari ada orang Indonesia, dia merokok di pinggir jalan. Lalu kemudian dia melempar sisa rokoknya itu di tepi jalan. Datanglah orang Jepang, dia mengambil rokok itu, mematikan apinya dan membuangnya di tong sampah setelah dibungkus dengan tisu. Setelah itu orang Jepang itu datang ke orang Indonesia yang membuang rokok itu, dia menundukkan mukanya tanpa kata-kata. Orang Indonesia itu tersinggung, lalu kemudian dia setelah itu tidak pernah melempar lagi sampah di pinggir jalan. Jadi tradisi 5R, rapi, bersih, resik, ya, dan sebagainya, di Jepang itu sudah menjadi bagian dari akhlak, jadi perilaku mereka sehari-hari. Nah, kita sebetulnya diajarin akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengutamakan Allah. Sebelum azan sudah siap-siap menunggu di masjid. Ketika azan terdengar, kita menjawab azan, kita berdoa setelah azan. Sebelum masuk toilet kita berdoa. Itu semua sudah diajarin. Nah, tinggal pengamalannya, bahwa itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pesantren kesempatan untuk mengamalkan semua itu sehari-hari sampai menjadi kebiasaan. Jadi itu tujuan utama kita belajar akhlak. Sekalipun seseorang secara prestasi boleh jadi nilainya tinggi, kemudian dia hafal Quran dan sebagainya, tapi ketika tidak punya akhlak maka sama dengan nol, seperti tidak punya apa-apa. Ya, jadi misalnya akhlak kepada guru, memuliakan ilmu. Nah, boleh jadi dia secara keilmuan dia sudah S1, S2, S3 dan sebagainya. Tapi ketika ada gurunya misalnya, dia tidak mau memuliakannya, dia menghindarinya, bahkan dia berusaha untuk menghindar darinya dan menjauh darinya. Maka
orang seperti ini dia tidak akan pernah menikmati indahnya akhlak. Jadi akhlak itu adalah inti daripada iman itu sendiri. Makanya Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memuliakan akhlak, ya, untuk mencapai akhlak mulia. Sampai sekarang guru-guru saya di kampung, saya mendatanginya, yang dulu pernah mengajar saya alif ba ta sa. Jadi saya terus mendatanginya, kalau saya punya rezeki saya mengirim kepadanya gitu. Dan saya mengunjungi rumahnya sampai sekarang. Saya ada, kalau datang pulang kampung di Pakandangan, di Madura, di Sumeneb, saya menyempatkan diri untuk mendatangi mereka. Jadi kita itu akan menjadi mulia kalau kita memuliakan seorang yang pernah berbuat baik kepada kita. Sampai-sampai ada pernyataan yang sangat terkenal dari Sayyidina Ali radhiyallahu an yang mengatakan bahwa ana abdu man 'allamani harfan. Aku siap menjadi hamba sahaya bagi orang yang pernah mengajarkan kepadaku satu huruf. Perhatikan, kita sudah belajar banyak daripada guru-guru kita. Ini mengajarkan satu huruf, maka dia siap menjadi hamba sahayanya dan dia siap mendengarkan kata-katanya, gitu ya. Jadi berkali-kali sudah kita menekankan tentang pentingnya akhlak, perilaku sehari-hari, kebersihan lingkungan, kebersihan kamar, kerapian kamar, semua kerapian sandal, itu sudah berkali-kali. Tapi masih saja ada, kalau kita perhatikan, ya, ketidakrapian, kekocar-kaciran dan sebagainya. Jadi masih butuh terus peningkatan tentang akhlak mulia ini. Karena sekali lagi, anakku rahimakumullah, di pesantren itu tujuan utama bukan sekedar hafal Quran, bukan sekedar kita menjadi orang yang pintar dan sebagainya, tapi lebih daripada itu, pertama-tama kita harus belajar akhlak, ya. Sampai dikatakan bahwa ta'allamul akhlaq wal ilm, belajarlah akhlak sebelum ilmu.